Acara selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Sebelumnya saya perkenalkan dulu moderator kita pada siang hari ini adalah Ibu Meli Suryati, atau biasa kita bilangnya Mbak Meli. Beliau adalah dosen Politeknik Negeri Medan, S1 di pendidikan S1-nya dari Universitas Gadjah Mada, jurusan akuntansi, S2-nya jurusan akuntansi di Universitas Sumatera Utara, dan S3-nya di Universitas Pajajaran. Nah, kepada Ibu Meli, saya persilahkan. Yang baik, terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Frans Teguh ya, Bapak Dr. Frans Teguh MA sebagai narasumber kita hari ini. Kemudian ada Pak Mulyanta, ya ada Bapak dari Pak Kadis tadi ya Pak juga ya. Nah ini mungkin saya udah dapat pesan dari panitia disuruh cepet-cepet karena Pak Frans Teguhnya waktunya sangat sangat sempit gitu ya Bapak Ibu. Nah intinya begini, mungkin sedikit pengantar dari saya bahwa ngopi atau ngobrol produktif pada hari ini itu dirancang oleh KP Gama. Salah satunya adalah untuk pembekalan kita gitu ya, selain juga masukan bagi semua peserta yang ada di sini. Tapi juga yang paling penting adalah pembekalan bagi KP Gama dan Kagama, karena KP Gama dan Kagama pada saat ini punya program kerja. Itu ada beberapa program kerja, salah satunya adalah untuk pendampingan desa wisata. Jadi kita di sini memohon kepada Pak Frans Teguh ya untuk memberikan arahan, kemudian tips ya bagaimana kita membangun desa wisata berkelanjutan yang dia seiring sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, karena kita tahu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang sedang menggalakkan yang namanya wisata rural ya, atau wisata desa sebagai sesuatu yang sedang tren, dan ini diarahkan untuk diimplementasikan di Indonesia atau dikembangkan di Indonesia. Nah untuk itu kami mempersilahkan kepada Pak Frans untuk mempresentasikan atau menyajikan materinya. Kami persilahkan Pak Frans. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Meli selaku moderator, Ibu Khairun Nisa, panitia, dan juga Pak Mulyanta selaku koordinator dari Kagama alumni Gadjah Mada di Sumatera Utara, serta Pak Kadis yang mungkin sudah hadir, dan juga rekan-rekan sahabat-sahabat semua. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya lebih banyak sharing saja beberapa hal yang barangkali nanti bisa digunakan sebagai tips atau referensi dalam rangka tadi ya, pengembangan desa wisata. Mungkin slide saya bisa di-share karena waktunya, mohon maaf saya agak terbatas waktu, tapi saya sudah menyiapkan paparan dan bisa menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut. Ya, next slide. Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi ada 4 poin yang saya ingin highlight dan didiskusikan di sini. Jadi ada beberapa analisis situasi, pendekatan pengembangan desa wisata berkelanjutan tadi sudah disampaikan Bapak, memang betul Kemenparekraf ini punya komitmen dan juga sudah melakukan upaya-upaya tentu ya bersama dengan teman-teman kami di daerah ya, para kepala dinas, stakeholders, kementerian lembaga terkait lainnya, bahkan juga dengan entitas-entitas masyarakat, kelompok-kelompok yang memang punya kepedulian untuk mengembangkan pariwisata di desa, nanti bentuknya menjadi desa wisata atau wisata perdesaan, rural tourism. Ini saya kira aktivasi-aktivasi yang biasanya selalu akan menjadi pilihan bagi pengunjung, pilihan bagi wisatawan, karena memang ada fenomena, ada tantangan untuk kita bisa merespons katakan perubahan-perubahan tersebut. Ya, lanjut saja. Next, lanjut. Bapak Ibu, teman-teman, saya hanya ingin highlight mengapa kita berubah,
mengapa akhirnya pilihan kepada wisata di desa itu menjadi sesuatu yang memiliki kemewahan. Saya menggunakan istilah kemewahan. Kemewahan ini tidak berarti hanya kemewahan dengan intervensi katakan membangun, memperbaiki, tapi kemewahan alami. Saya kira ini yang harus juga diperkuat. Kemewahan alami termasuk juga atmosfer, suasana, ambience yang pastinya harus kontras dengan suasana di kota. Saya kira itu satu hal. Nah, gimana kita nanti bisa menciptakan sebuah pilihan ini yang nanti memiliki karakter dan akhirnya mempunyai apa yang disebut dengan outstanding values proposition. Ini saya kira penting. Mengapa itu menjadi perhatian kita? Karena tadi jadi perubahan, tren, shifting, ada segmen-segmen baru dalam berwisata, dan secara global pun sudah banyak kecenderungan karena kita ada isu climate change, karena isu SDGs dan sebagainya. Lanjut saja, next. Ya, ini juga menarik. Kenapa kita menuju kepada sustainable dan quality? Nah, tren data ini sebetulnya dari hasil survei dan research itu juga menjelaskan dengan sangat tegas atau bahkan mempertegas pilihan-pilihan ini untuk adanya aktivasi suasana dukungan pelayanan hospitality yang dicari oleh katakan pasar atau perilaku wisata masa depan, menjadi lebih slow, sustainable, appreciation untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam, lebih memahami bagaimana katakan sumbangan mereka terhadap karbon yang memang sudah dikeluarkan, atau juga lokal yang menjadi daya tarik karena lokal is the new global ini, ya itu pilihan-pilihan yang saya kira juga sudah memperkuat kita. Ya, lanjut saja terus. Ya, ini post pandemic juga bergerak karena ada kecenderungan menjadi eco, menjadi more nature, outdoor, authentic experience, dan ini saya kira segmennya juga sangat menarik karena ada milenial, ada centennial, ada generasi-generasi baru yang selalu membutuhkan yang disebut dengan kombinasi antara digitalisasi, perkembangan teknologi, tapi authentic experience. Jadi ada kedalaman kita untuk mengeksplor hal-hal baru, novelty, yang bisa mereka mendapatkan pembelajaran dan juga bisa berinteraksi dengan alam, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan budaya yang pasti berbeda. Dan ini mereka bisa saling melengkapi, saling mengisi. Sehingga ada semacam ruang yang disebut dengan extension of the quality of life. Jadi ada pembelajaran bahwa pariwisata itu bukan hanya sekedar senang dalam pengertian menikmati suasana alam dan budaya, tapi lebih memasuki transformasi untuk menghargai, belajar, dan bisa mendapatkan sesuatu untuk kualitas kehidupan yang lebih bermakna, lebih berkeseimbangan. Dan saya kira ini sesuatu yang menjadi life cycle pilihan dari kehidupan modern ini, bahkan post modern. Ya, then next slide. Lanjut. Nah, karena stok kita banyak, stok ini maksudnya sumber daya kita luar biasa ya. Kita punya alam, kita punya budaya, dan saya lihat Indonesia punya sesuatu dan banyak yang bisa kita kapitalisasi, dan kalau dalam bahasa profesionalisme itu bisa dimonetisasi misalnya. Kita punya dorongan untuk slow tourism, sport, marine, nature, culture, forest healing, adventure, rural, tadi termasuk wisata di desa, health, medical. Ya, lanjut. Terus saja, next ya. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, saya selalu menegaskan kembali bahwa ketika kita membangun desa wisata, ketika kita mengembangkan wisata pedesaan, ada berbagai terminologi yang selalu dipakai tumpang tindih dalam kaitan dengan wisata desa, desa wisata, wisata pedesaan atau rural tourism. Tapi hakikatnya yang harus sudah menjadi perhatian kita adalah dia punya ciri khas, harus punya karakter, harus punya kearifan, harus punya unique
selling proposition yang berasal dari outstanding value proposition dari sebuah desa-desa itu. Dan kita harus mengemas, mengelola, mengembangkannya, karena yang akan kita berikan atau yang akan dicari itu adalah authentic experience. Tapi harus tetap dirawat, dikelola dengan hospitality management, dengan service dan profesionalitas. Ya, saya kira itu satu hal yang harus menjadi tantangan kita. Nah, dalam konteks ini yang menarik adalah desa wisata itu atau ketika menjadi aktivasi wisata pedesaan itu berada di sebuah destinasi. Ya, ada tempatnya, ya, ada ruang, ada spasial yang harus juga dikelola dalam tatanan manajemen. Tetapi yang kita perlu pastikan bahwa di destinasi itu harus dikembangkan dengan tatanan-tatanan yang profesional. Ya, ada strategi, ada leadership, ada model manajemen, ada business management, ada business model, di mana nanti kita berrelasi dengan pasar, ada pencitraan, kolaborasi, rantai pasok, amenitas, aksesibilitas, infrastruktur, energi, air, sampah, regulasi, keamanan, atraksi, event, dan sebagainya. Jadi dalam skenario memang kelihatan sekali rangkaian ini benar-benar harus kita perlukan untuk memanage, mengorkestrasi desa-desa wisata kita. Dan yang penting adalah nilai istimewa atau outstanding values proposition ini harus diperkuat. Karena di situ nanti akan dihadirkan sensasi dari suatu tempat dan sangat dekat dengan apa yang disebut dengan DNA-nya tourism. Jadi saya sekali lagi menegaskan bahwa ketika kita mengembangkan desa wisata harus tetap mempertahankan, menemukanali, dan memperkuat, melakukan glorifikasi terhadap DNA itu. Apa itu? Yaitu keunikan, kekhasan, lokalitas, dan point of difference. Sehingga akhirnya dia dikemas menjadi sebuah pengalaman. Pengalaman ini menjadi sangat penting karena ketika wisatawan atau pengunjung punya impresi, dia akan lebih lama tinggal di satu tempat. Dia akan lebih lama di desa itu. Nah, ketika dia lama di desa itu berarti akan mempengaruhi pengeluaran. Dia akan dia tinggal di situ, dia makan, minum, dan aktivitasnya akan lebih banyak, dan ujung-ujungnya multiplied effect, dampak pada tenaga kerja, pendapatan menjadi makin besar. Dan apalagi kalau dengan pengalaman yang memadai ini, reputasinya menjadi makin dikenal. Dan orang akhirnya bisa datang kembali. Tapi tentu datang kembali dengan carrying capacity yang terukur. Nah, ini yang saya kira juga menjadi tantangan sekaligus juga ancaman ketika popularitas sebuah daerah atau destinasi ini harus juga kita kelola dengan daya dukung yang memadai. Dengan ukuran-ukuran yang memang harus menentukan kapan ambang batas dari aktivitas wisata yang memang tidak harus menjadi over tourism atau menjadi over carrying capacity. Tetapi nilainya tetap tinggi. Jadi kita akan mendorong pariwisata yang berkualitas tapi berkelanjutan. Dan saya kira inilah yang harus terjadi di desa-desa wisata kita. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, saya mungkin sekali lagi menegaskan desa wisata itu tentu rohnya berangkat dari pariwisata berbasis masyarakat. Jadi community based development, people centered development. Jadi selalu akar dan rohnya ke sana. Jadi bisa saja nanti terjadi interaksi, katakan ada investasi, ada pembangunan, penataan, tapi harus tetap difokuskan kepada masyarakat yang memang memiliki, masyarakat yang mengelola, masyarakat yang mempunyai manfaat, mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas pariwisata, aktivitas budaya, dan juga aktivitas lingkungan. Sehingga selalu akan kita kaitkan berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Jadi community-based tourism dan sustainable tourism development. Dan inilah prinsipnya. Jadi people-centered, equilibrium, dan sustainability. Saya kira ini selalu menjadi ukuran kita, karena di pilar berkelanjutan ini selalu harus kita pastikan
pengelolaannya harus berkelanjutan, aspek sosial ekonomi, aspek budaya, dan aspek lingkungan. Nah, kami di Kemenparekraf sudah mulai melangkah cukup jauh untuk menerbitkan guidelines yang mengatur, yang menata, pedoman pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan yang menjadi acuan kita pada tahun 2021 terakhir itu adalah nomor 9 tahun 2021 Permenparekraf. Itu adalah revisi dari Permenpar sebelumnya nomor 14 tahun 2016 dan itu sesuai dengan kaidah dari UNWTO dan comply dengan desa-desa wisata ini sekaligus akan menunjukkan kita comply dengan standar sustainable tourism development dan sekaligus mendapatkan recognition secara internasional karena comply-nya standar kita dengan standar global. Jadi itu kira-kira metodologi sekaligus framework yang kita pakai selama ini. Ya, next slide. Yes, di desa wisata yang kita kembangkan tentu kita bekerja sama dengan kementerian lembaga yang lain, termasuk Kementerian Desa, Kementerian PUPR dan sebagainya. Tapi yang jelas kami punya 4 tahap, ada desa rintisan, ada desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Kita sih berharap banyak agar pada akhirnya desa-desa wisata yang memiliki potensi pariwisata menjadi nilai tambah. Jadi saya sekali lagi memberikan catatan bahwa ketika desa kita dikembangkan ini harus bersumber pada resources dan potensi yang dimiliki. Jadi tidak harus semua desa itu menjadi desa wisata. Karena desa pertanian, desa peternakan, desa perikanan itu kita butuhkan. Tapi juga menjadi peluang adanya nilai tambah ketika pertanian itu dikerjakan secara profesional di desa wisata, di desa tersebut. Sehingga aktivitas wisata pertanian itu bisa menjadi nilai tambah. Itu bisa saja kombinasi-kombinasi yang diperlukan. Jadi pilihan-pilihan ini tentu seirama dengan strategi pengembangan di daerah, strategi pengembangan wilayah, dan juga perubahan-perubahan yang kita perlu pertimbangkan dari sisi pasarnya. Dalam skema kita ini ya kita membutuhkan co-creation. Co-creation ini artinya kita memberi ruang agar ada banyak inisiatif dari teman-teman kita di desa, para pelaku, para LSM, para pihak yang bisa saja menjadi bagian dalam pengembangan desa wisata. Dan kita perlu pengukuran, ada sertifikasi, ada assessment, ada measurements yang clear dan concise, ada monitoring kita. Yang jelas kita masuk juga dalam promosi, pemasaran. Hari-hari ini kementerian kita juga mendorong anugerah desa wisata Indonesia, dan saya kira di Sumatera Utara juga banyak yang sudah masuk dalam skema desa wisata yang akan kita berikan anugerah. Kita harapkan ini bisa menjadi top of mind, bisa mendorong orang untuk bisa lebih kenal dan akhir juga menjadi pilihan dalam aktivitas wisata. Dan dalam pengelolaan berkelanjutan kita juga dorong skema-skema yang bisa memberikan insentif, stimulus, dan bisnis model development. Ya, lanjut. Next, yes. Tadi saya bicarakan tentang outstanding value proposition dan sense of place. Ini sebetulnya cara kita untuk mempertegas, cara kita untuk memformulasikan karakter-karakter yang harus dimiliki sebagai point of difference, sebagai keunikan, sebagai autentisitas dalam menciptakan pengalaman yang betul-betul bernilai. Nah, ini yang saya kira kombinasi ini bisa diperkuat, dan saya harapkan desa-desa wisata kita mampu sekaligus menawarkan pilihan-pilihan untuk memiliki atau untuk memperoleh apa yang disebut dengan kemewahan-kemewahan alami
maupun kemewahan-kemewahan kultural yang merupakan karakter dari desa-desa yang kita miliki. Ya, lanjut. Sehingga look and feel, ambience dan sebagainya bisa terjadi. Elemen-elemen penting ini bisa menjadi proses kerja kita yang mungkin bisa nanti kita dialogkan atau kita lanjutkan, dan sense of place itu menjadi catatan kritis sehingga artinya ketika desa wisata itu dikembangkan harus juga terjadi ukuran-ukuran untuk tetap mempertahankan ciri khas dan juga lokalitas. Ya, lanjut. Saya kira eksplorasi mengenai itu bisa saja akan kita diskusikan. Beberapa desa wisata kita itu kita dorong juga dengan skema integrasi dengan ekonomi kreatif, kreatif hub, juga dengan upaya-upaya kita dalam berkaitan dengan kementerian lembaga terkait, ada Kementerian Desa dan juga yang mau sertifikat atau yang mengisi daftar hadir. Lanjut, teman-teman, ya ini strategi pengembangan desa wisata yang kami selama ini lakukan dalam proses berjalan selama ini. Ya, kita harapkan ada nilai tambah, ada what to see, to do, to buy, to learn, dan itu juga akan kita perkuat dengan peningkatan gerakan sadar wisata, ada pemberdayaan masyarakat, ada kompetensi based dan juga pendampingan. Ya, lanjut. Yes, komitmen, kompetensi, dan champion ini menjadi penting. Kita perlu champion-champion lokal, menghadirkan orang-orang atau teman-teman kita di desa yang betul-betul punya passion, betul-betul punya komitmen, betul-betul bisa menggerakkan teman-teman stakeholder yang ada di sana, sehingga yang kita harapkan itu ekosistem kepariwisataan yang ada di desa wisata ini bisa tersedia secara baik dan bisa memberikan jaminan terhadap pelayanan, fasilitas, dan juga aktivitas yang berjalan di desa-desa kita, ya, terutama desa wisata tersebut. Ya, lanjut. Bapak, Ibu, dan teman-teman, skema ini kita harapkan menjadi model bisnis yang inklusif. Saya kira ini sejalan dengan agenda SDGs yang memperlihatkan bahwa ada inklusivitas dalam approach kita membangun desa wisata kita. Kita lihat ada souvenir, ada kuliner, ada homestay, ada sentra kreatif, ada sanggar, ada kelompok-kelompok masyarakat, ada ibu-ibu PKK, ada Karang Taruna. Jadi semuanya bisa diorkestrasi dengan pengelolaan yang baik, tapi tentu kita perlu model dan tahapan untuk membentuk, untuk memastikan harmonisasi orkestrasi dalam pengembangan desa wisata ini. Sehingga semuanya sepakat ketika desa ini menjadi desa wisata, berarti ada komitmen kita ketika wisatawan datang, ketika pengunjung datang, visitors manajemennya, pengelolaan pengunjungnya, aktivasi kulinernya, aktivasi untuk guiding, interpretation, dan juga berbagai aktivitas yang ada di desa, termasuk juga sanggar, termasuk juga pertunjukan, termasuk juga suasana pedesaan, suasana yang ada di desa kita ini benar-benar bisa memberikan pengalaman yang optimal. Ya, next slide. Dan manfaat juga secara optimal. Yes, ini sebetulnya slide yang sering saya gunakan untuk berbagai perspektif, tapi intinya kita tetap menghadirkan pendekatan produk dan pasar, tapi resource ini harus ditunjang oleh regulasi investasi, pemasaran, riset yang bagus, sumbangan dari teman-teman akademisi, karena bagaimanapun science-based approach menjadi sangat penting, knowledge-based approach itu sangat penting. Bisa saja sebuah cerita tentang legenda itu ada di desa kita, tapi ada baiknya juga ada eksplorasi saintifik yang nanti membuat wisatawan akan mendapatkan satu penjelasan yang memadai, dan ini saya kira storynomics yang bisa nanti dikembangkan menjadi sebuah produk yang bisa menciptakan pengalaman. Dan saya kira desa kita ini punya resource yang tadi ya, punya eco, agro, heritage, culture, religi, marine, dan nature. Ya. Ini sesuatu yang menurut kami bisa diperhatikan. Ya, model ini sebagai sebuah kerangka untuk membangun perspektif untuk pengembangan
pariwisata yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan di desa kita. Ya, next slide. Ya, Bapak Ibu teman-teman, ini pentahelix model, saya kira ini sudah sering kita dengar atau bahkan sudah terjadi di beberapa sektor. Saya hanya ingin menambahkan bahwa inilah kolaborasi yang harus tetap menjadi pilihan dalam integrasi dan kolaborasi di desa wisata kita. Ya, lanjut. Ya, faktor kuncinya pasti ada ya, sinergi, aksesibilitas, konektivitas, promosi digital, event, dan juga SDM serta pendampingan. Ya, lanjut. Ya, terus jadi ada beberapa hal yang mungkin beberapa slide berikut saya sebutkan tentang penerapan kriteria dan indikator sertifikasi ini. Jadi seperti saya jelaskan tadi, ada pengelolaan, ada ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Next slide. Yes, terus. Ya, ini kriteria dan indikator ada kurang lebih 174 indikator yang kita gunakan untuk mengukur keberlanjutan pariwisata di desa kita atau menjadi desa wisata berkelanjutan. Jadi ada assessment, auditing, dan juga self-assessment. Jadi ada pola-pola yang kita ingin mulai dengan adanya ownership, adanya rasa tanggung jawab bahwa ketika desa ini didorong menjadi desa wisata berkelanjutan, tolong rekamkan, tolong pastikan apakah semua indikator-indikator ini sudah optimal atau belum. Apakah indikator-indikator kita ini sudah green atau ada yang masih merah atau ada yang sedang menuju ke green, menuju ke hijau. Nah, yang kita harapkan adalah semua indikator ini dipenuhi sehingga dia betul-betul memenuhi apa yang disebut dengan kriteria sebagai desa wisata berkelanjutan. Tapi kita juga paham bahwa ketika desa kita masih rintisan atau berkembang, ya pasti banyak PR dari indikator-indikator yang memang tidak bisa dipenuhi semua. Nah, ini juga kami belajar dari pengalaman sehingga di beberapa titik desa kita memberikan scoring paling tidak 80% semua indikator itu harus hijau. Sedangkan kalau masih ada yang merah dan kuning, ya berarti bisa dianggap sebagai Pareto approach. Tapi poinnya adalah kalau terlalu banyak merah dan terlalu banyak yang kuning, berarti desa itu belum bisa kita certified, bisa kita namakan sebagai desa wisata berkelanjutan. Tapi jangan salah, itu juga adalah kesempatan proses untuk menuju ke sana. Jadi teman-teman itu pasti diberikan waktu, mari kita perbaiki atau revisi atau juga kita cek kenapa masih merah, kenapa belum terpenuhi, ya berarti kita perlu waktu, kita ada proses. Apakah soal pengelolaan sampah, apakah soal ini katakan penataan air, apakah soal manajemennya dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang kita ukur dan ini juga menjadi proses yang menarik karena ada yang sebenarnya self assessment ya, seperti saya katakan tadi. Jadi ada penilaian mandiri sebelum desa wisata itu kita assess ya, dengan asesor atau auditor yang sudah di-certified. Ya, lanjut. Ya, ini sudah merupakan exercise kami, ada 30-an desa wisata yang sudah diberi sertifikat dari 2020 sampai 2021. Di 2022 juga sekarang kita sedang persiapkan untuk sekitar 30 desa wisata lagi yang akan kita berikan sertifikasi dan ini sedang kita siapkan. Tentu kita berharap di Sumatera Utara di destinasi super prioritas seperti Toba ini harus lebih banyak desa-desa yang kita dorong menjadi desa wisata berkelanjutan. Ya, next slide. Ya, ini destinasi super prioritas Danau Toba. Kami punya integrated tourism master plan di mana basis pengembangannya ini tetap berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Ada banyak kampung, desa-desa wisata atau desa-desa yang berpotensi kita dorong menjadi desa wisata. Ini
sudah kita petakan dan kita harapkan secara bertahap ini menjadi pilihan-pilihan bagi aktivitas pariwisata atau aktivitas di destinasi-destinasi kita. Ya, next slide. Ya, rencana kita cukup banyak. Ini hanya disebutkan beberapa saja, dan barangkali ini akan bisa terintegrasi dengan inisiatif teman-teman dari Kagama dan juga dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Jadi monitoring master plan, monitoring juga untuk kegiatan, kita dukung fasilitas, aksesibilitas, amenitas, penataan rest area, dan juga sentra-sentra ekonomi kreatif di daerah, musik, film, fashion, kuliner, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, lanjut. Itu beberapa saja. Ini beberapa contoh desa wisata yang sudah kita lakukan di Ngelanggeran, ini di Gunung Kidul, ya, sudah juga mendapatkan award dari UNWTO sebagai desa wisata terbaik di dunia. Ya, lanjut. Lebih banyak dari aspek pengelolaannya, desa Penting Sari juga, ya, lanjut. Itu juga masih di Yogyakarta. Baik, sebagai bagian terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu dan teman-teman, saya meng-highlight bagaimana transformasi ekosistem kepariwisataan bisa kita dorong di desa wisata. Jadi beberapa transformasi ini tentu akan memperkuat kita untuk lebih memastikan mengenai slow tourism, bagaimana green economy, blue economy, circular economy, bagaimana menata over tourism dan under tourism dan inklusivitas, serta tetap berkualitas, berkelanjutan. Dan kita juga coba menciptakan micro atau local tourism, karena fenomena ini semakin masif dan menjadi kebutuhan kita ke depan. Ya, lanjut. Ya, dengan kata lain, ini pendekatan ekosistem kepariwisataan menjadi penting karena kita ingin memastikan kapasitas, sumber, dan kompleksitas ini mengelola bumi, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan spiritual, adanya keseimbangan, perlu orkestrasi, simfoni supaya terjadi pengalaman yang holistik. Transformasi ekosistem kepariwisataan kita perlukan dengan ko-kreasi, kolaborasi, dan komitmen. Dan segala sesuatu ini bisa bergerak, ada organisme, ada materi, dan ini sebetulnya approach yang kita perlu perkuat di desa wisata kita maupun destinasi-destinasi kita di Indonesia yang luar biasa ini, termasuk yang ada di Sumatera Utara. Ya, lanjut. Teman-teman, Bapak Ibu, ini tesis yang saya tabarkan karena beberapa pengalaman selama ini, bagaimana kita mendorong yang ekosentris, yang ekosistem, di mana kita tetap mengutamakan sumber nilai lokal, universal, dan spiritual agar tercipta keseimbangan, keberlanjutan, dan kebahagiaan. Dan saya kira pilihan bagi desa wisata ini kita bisa atau kita mampu menciptakan pengalaman-pengalaman yang menawarkan keselarasan ini. Ya, tentu pendekatannya harus lebih sistemik dengan sistem thinking, transformasi yang mengutamakan perubahan pola pikir dan juga kolaborasi yang berkelanjutan. Ya, next. Baik teman-teman, ini sebetulnya approach yang saya bisa tawarkan dengan causal loop diagram. Ini sistem thinking sebetulnya, di mana ketika desa wisata ini kita jadikan sebagai target atau main objektif, tentu ada keterkaitan yang cukup banyak dan bisa dibuatkan mind mappingnya, dan kita bisa menentukan aktor dan point of intervention-nya. Sehingga kita bisa mengukur pergerakan perjalanannya sehingga akhirnya seluruhnya bisa meningkatkan kualitas dari desa atau program pariwisata yang kita lakukan. Saya kira ini hanya sebagai ilustrasi bagaimana approach ini bisa kita lakukan, dan ini artinya sekaligus memastikan bahwa mengembangkan desa wisata ini tidak bisa sendirian. Kita harus berkolaborasi, kita harus juga berinteraksi dengan berbagai pihak, lintas disiplin, lintas bidang, dan sebagainya. Ya, next slide. Yes, direktif ini yang kita perlukan karena
bagaimanapun kerjasama kita dengan daerah, kerjasama kita dengan kawasan-kawasan pariwisata ini membutuhkan komitmen. Kita perlu perkuat regulasi, calendar of event, informasi, narasi, hospitality, sustainable tourism practices, praktek-praktek yang lebih ramah lingkungan, eco-friendly, digitalisasi jangan lupa, tapi pada saat yang sama soal air bersih, soal listrik, source of yang basic itu harus juga diperbaiki, toilet, dan sebagainya. Ini hal-hal yang memang akhirnya bisa membuat dorongan kita untuk meningkatkan sektor ini sebagai bagian dalam pembangunan pariwisata di daerah itu membutuhkan kerja-kerja bersama. Ya, next. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, mohon maaf karena waktunya amat terbatas. Saya cukupkan presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Horas. Horas. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Frans. Ya, demikianlah pemaparan dari Bapak Dr. Frans Teguh MA. Beliau adalah staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yang juga pada saat ini PLT Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah, saya langsung saja karena waktunya juga terbatas, mungkin ke sesi diskusi ya Pak. Mungkin ada pertanyaan atau komentar atau apalah dari para partisipan. Kami persilahkan untuk langsung saja secara langsung ya, nggak perlu melalui chat gitu ya, untuk memberikan pertanyaan ataupun topik untuk didiskusikan. Silakan. Selamat siang, izin bertanya, Pak. Halo? Ya, silakan. Dari Pak Muhammad Farhan ya, silakan Pak. Selamat sore Pak Frans. Selamat sore Pak Farhan. Saya ada kendala, kebetulan kan sebagai pengajar di Politeknik mengenai metodologi penelitian pariwisata, Pak. Ketika kita bikin penelitian di kampus, misalnya menggunakan indikator yang sudah ada, pedoman-pedoman observasi begitu kan, tersedia, belum tersedia, baik, buruk, sedang. Nah, terkadang itu mendapat kritik begitu. Kenapa tidak coba ISM misalnya, atau analisis hierarki seperti itu. Nah, jadi apakah kita sudah memiliki pedoman untuk melakukan penelitian kepariwisataan gitu, Pak? Terima kasih. Yes, langsung aja nih ya, Bu. Ya, silakan Bu moderator ya, ini Mas Farhan. Terima kasih. Saya kira ini kan kerja-kerja eksplorasi akademis yang menjadi tantang ini Mas Farhan. Jadi saya kira betul kalau pemerintah pasti hanya mengeluarkan pedoman guideline sampai ke indikator. Tapi ketika ini diterjemahkan sebagai metodologi penelitian, ya itulah challenging akademik kita untuk tadi ya mendapatkan data atau informasi sebanyak-banyaknya yang nanti bisa dianalisis dan nanti akan membuat sintesa atau katakan alternatif untuk rekomendasi. Saya kira betul sekarang ini pendekatan ini kan ada dua, ada yang kualitatif, ada juga yang kuantitatif. Jadi karakter-karakter ini yang saya kira perlu dikuasai dan ya hemat saya memang kalau hanya dikotomis ya tidak atau memadai tidak memadai atau tidak memadai ya saya kira memang tidak cukup untuk mendigest berbagai persoalan-persoalan atau bottom line dari gunung es. Saya katakan ini soal gunung es. Jadi seringkali kan kita berada di sesuatu yang terlihat, tapi ternyata di dalamnya, di bawahnya itu ada banyak katakan persoalan atau fenomena yang harus juga kita cermati dan kita harus bisa menawarkan yang disebut dengan fundamental solution. Jadi seringkali juga metodologi atau cara-cara kita ini perlu lebih ampuh untuk
mendigest persoalan-persoalan sehingga bisa menawarkan solusi yang fundamental. Saya kira persoalan metodologi ini adalah tantangan sama-sama, Pak. Mungkin kita bisa lebih spesifik kepada beberapa proyek atau case studies. Ya, mungkin teman-teman di perguruan tinggi pasti ada apa namanya laboratorium, dan kita bisa melakukan laboratorium di desa wisata kita atau di destinasi wisata dan sebagainya. Itu saya kira, atau di beberapa unit atau entitas usaha pariwisata, itu juga bisa menjadi cara kita ya untuk memberikan gambaran terhadap strategi atau solusi untuk persoalan-persoalan pariwisata dan ekosistem kepariwisata. Yes, saya kira sementara itu tanggapan saya. Bu Meli ya. Ya baik, terima kasih Pak Frans. Mungkin ada partisipan yang lain yang mau bertanya. Ya, untuk paparan saya kira oke, Bu Meli, saya akan share melalui panitia. Kalaupun tidak ada pertanyaan, saya kira itu berarti ada dua, Bu Meli. Memang sudah cukup mengerti atau memang siang-siang selama bulan puasa ini pasti agak tantangannya banyak. Pak Frans, itu udah ada 3 yang Jadi, tunjuk tangan, itu ada Pak Saibon, Mas Wasid. Tadinya saya pikir tidak ada lagi pertanyaan karena saya ada. Tapi oke lah, saya buka waktu, silakan. Ya, silakan. Siapa duluan tadi ya? Boleh saya dulu. Halo. Ya, silakan. Oh, Julpa dulu. Silakan. Ya, selamat siang Bapak Frans Teguh. Ya. Saya ingin bertanya, menurut Bapak Frans itu bagaimana mengatasi kemajemukan religi dengan budaya masyarakat yang desa wisata itu mau benar-benar untuk konsisten dibangun, berkelanjutan, itu menurut Bapak Frans itu gimana? Karena kan kita tahu Indonesia itu banyak kepercayaan, banyak aliran, banyak agama, terus mengatasi, oh ini ada yang pro, ini ada yang kontra lah. Itu cara mengatasinya gimana Pak? Prakteknya untuk desa wisata itu. Ya, terima kasih Bapak Frans. Ya, terima kasih Bu Zulfa. Mungkin ada lagi pertanyaan biar 1 kali. Saya Pak Frans. Boleh izin? Wasi. Ya. Pak Frans, terima kasih banyak. Ini materinya kalau buat saya orang ekonomi agak berat sekali gitu. Mungkin saya pengen praktis aja, Pak. Sesuai dengan rencana KP Gama yang ingin mencoba membantu asesmen di desa, ini bisa dieksplor lagi Pak, info agak lebih banyak mengenai rencana untuk yang pertama mengenai bagaimana sih agar kita bisa membantu pra-asesmen di desa itu. Yang kedua, apa itu nanti yang rencana asesmen desa terpadu di desa berkelanjutan di Danau Toba itu Pak, mungkin bisa dikasih bocoran gitu sedikit. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Basis. Monggo, ada satu lagi? Ya, ada satu lagi tuh Pak Saibon ya, silakan Pak. Tolong di-unmute dulu Pak. Pak, di-unmute dulu. Sudah ya Bu? Sudah? Dengar suara saya? Sudah Pak. Dengar Pak. Oke, ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Frans. Ini ada yang sesuai dengan topiknya membangun desa wisata berkelanjutan ya. Jadi yang mau saya tanyakan ini Kemenparekraf itu kan Jadesa. Terus Kemendesa itu ada desa wisata Nusantara. Jadi gimana ini Pak Frans tentang apa ini? Iya, wisata ini Pak. Suaranya nggak terlalu kedengaran nih Pak Saibon. Halo. Saya Ya, ulangi Pak. Ya, suaranya berisik itu Pak, nggak kedengaran Pak Saibon. Halo ini? Ya, oke. Halo gimana Ibu? Ya, Ya. Ya oke. Nah jadi Ian gini Pak, sesuai dengan topik kita membangun desa wisata berkelanjutan. Itu kan di Kemenparekraf itu ada Jadesta ya, jaringan desa wisata. Ya. Nah lalu di Kemendesa itu ada Desa Wisata Nusantara. Lalu ada lagi NGO itu Pesona ID ya, Pesona Desa. Nah ini bagaimana perspektif Pak Frans ini untuk membangun desa wisata berkelanjutan dengan tiga fasilitator ini Pak? Saya kira demikian Pak. Yes, baik.
saya langsung menjawab saja ya. Mohon maaf ini karena waktu tidak terlalu panjang. Pak Wasis, Pak Saibon, tadi Ibu Zalfa. Bapak Ibu dan teman-teman, pertama saya kira Kemenparekraf sangat senang, sangat apresiatif dengan gagasan hari ini. Kita menawarkan kerjasama, jadi mohon bisa nanti kita tidak lanjuti karena pasti ya program yang sudah kita lakukan saat ini belum terlalu optimal, jadi kita membutuhkan partner dan mitra-mitra lebih lanjut. Dan saya kira nanti kita akan koordinasikan, itu yang pertama. Yang kedua, memang soal desa wisata berkelanjutan ini sebetulnya lebih kepada upaya kami untuk memastikan dan menghadirkan kualitas dan sustainability dari produk-produk pariwisata kita yang harus ada di desa wisata ataupun destinasi-destinasi. Sehingga kita menciptakan atau kita mengeluarkan juga pedoman dan juga tools ya, untuk melakukan pengukuran. Nah, pengukuran ini seperti yang saya katakan tadi, kita membuatnya dalam bentuk assessment, dalam bentuk katakan sertifikasi. Tapi poin yang saya ingin garis bawahi dalam proses sertifikasi dan assessment itu lebih untuk membangunkan ownership. Jadi artinya kita ingin menghindari apa yang disebut dengan ya jangan hanya sertifikat saja yang ditempel, tapi ternyata ketika dicek di tempatnya yang terjadi itu tidak sesuai, dan kita tidak mau itu. Jadi yang ingin kita pastikan bahwa ketika desa wisata berkelanjutan itu diberikan statusnya kepada desa-desa wisata kita, itu berarti indikator-indikator ini benar-benar implementatif, benar-benar terbukti, ada evidence-nya. Jadi misalnya pengelolaan sampah, atau misalnya tentang akses bagi para disabilitas misalnya. Bagaimana pengelolaan teman-teman di BUMDes, dengan Karang Taruna, dengan koperasi, dengan ibu-ibu PKK. Itu harus terjalin atau harus terjadi dengan sangat apik. Itu sebetulnya yang kita perlukan. Jadi ekosistemnya, orkestrasinya harus benar-benar berjalan dengan baik. Nah, saya kira yang menarik adalah tadi unsur keanekaragaman dan kearifan lokal. Tadi Bu Zalfa dengan jelas mengatakan bisa saja ini menjadi tantangan kita bersama. Betul, tapi yang menjadi perhatian kita dalam pariwisata itu adalah ketika keanekaragaman ini memunculkan adanya variasi, ada pengalaman yang berbeda, yang bisa menciptakan juga daya tarik atau appealing bagi seseorang untuk berada di suatu tempat. Jadi dalam pariwisata itu perbedaan itu sesuatu yang bisa menarik orang untuk datang. Jadi sangat esensial bagi konteks pariwisata. Artinya ketika orang datang itu biasanya dia akan mencari perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang mungkin akan bisa memberikan juga pengalaman bagi mereka untuk menghargai, untuk memuliakan, dan untuk bisa menciptakan interaksi. Dan saya kira esensinya di situ. Dan tentu kita bisa belajar dari pengalaman di mana ada gerakan pariwisata yang dulu pada masanya sangat masif, orang-orang dari negara-negara maju, dari negara Eropa misalnya yang datang ke Toba, mereka melihat bagaimana katakan super volcano adat Batak dengan panoramanya yang indah, itu pasti sesuatu yang tidak dia temukan di tempat asalnya. Dan ini yang harusnya kita pertahankan, yang harus kita kembangkan, dan kita harapkan mereka bisa menghargai apa yang kita miliki. Jadi sesuatu yang memang kita lihat ada interaksi, ada pengalaman yang harus juga kita bisa berikan di dalam pengelolaan pariwisata kita. Baik, saya kira itu beberapa tanggapan. Jadi Pak Wasi mengenai pra-assessment dan eksplorasi, yes, kita ada tim. Tapi kalau Bapak mau explore di Google, itu ada di kemenpar.go.id, itu kita ada tools terkait dengan instrumen pedoman untuk sertifikasi dan pedoman untuk pengembangan desa wisata berkelanjutan. Terus yang kedua, kita punya skema mengenai Indonesia Sustainable Tourism Council atau Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan yang juga mendapatkan amanah dari Kemenparekraf untuk melakukan sertifikasi atau menjadi certification body. Dan di situ biasanya kita membuat training untuk asesor
dan auditor, karena kita juga mengharapkan asesor dan auditor itu harus mempunyai kualifikasi ya, sesuai dengan standar internasional. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga memberikan pendampingan untuk melakukan apa yang disebut dengan self assessment. Jadi dengan alat instrumen tersebut atau dengan indikator-indikator yang ada, biasanya kami akan dampingi untuk pelatihan bagaimana melakukan self assessment. Dan ketika self assessment itu kita punya, biasanya akan apa yang kita akan dapatkan itu adalah raport. Jadi raportnya itu berapa yang merah, berapa yang kuning, dan berapa yang hijau. Kira-kira seperti itu cara kita mengelola atau mendorong agar desa-desa wisata kita adalah menuju kepada desa wisata berkelanjutan. Saya tahu persis bahwa proses untuk menuju desa wisata berkelanjutan perlu waktu dan perlu tahapan. So, sustainability is a journey, is a process. Jadi saya kira yakinkan bahwa pasti kita akan bergerak ke sana, tapi kita tahu bahwa ada banyak hal yang juga kita harus penuhi, tapi banyak hal juga yang sudah bisa kita pertahankan karena kita menuju ke green economy, kita menuju ke low carbon destination itu dalam aspek lingkungan, tapi kita juga ingin agar dari aspek sosial, dari aspek budaya, dan dari aspek ekonomi kita juga mendapatkan manfaat yang berkelanjutan. Saya kira demikian Pak Wasi, Pak Zalpa, dan banyak, Pak Saibon. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Saya kembali ke moderator dan saya juga sekaligus mohon izin untuk bisa pamit dulu karena ada agenda yang berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Horas, horas, horas. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Frans. Mungkin minta sedikit lagi waktunya untuk penyerahan cenderamata, Pak, secara simbolis. Silakan Ibu moderator. Ya, panitia, silakan panitia. Sepertinya Pak Frans ini waktunya sudah sangat mendesak. Kami persilakan kepada Mas Mulyanta untuk menyerahkannya kepada Pak Frans, Ketua Pengurus Daerah Kagama Sumatera Utara. Silakan Mas Mulyanta. Ya, baik, saya sudah terima ya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Saya sudah terima. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Frans Teguh atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada hari ini bisa kita jadikan bekal untuk mengembangkan desa wisata di Sumatera Utara. Untuk CV Pak Teguh nanti panitia juga akan membagikan ya, kita bisa lihat CV-nya karena tadi saya tidak sempat untuk membacakan CV-nya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Teguh. Saya kembalikan kepada MC Mbak Nisa. Monggo Mbak Nisa. Oke, terima kasih Mbak Meli. Sebelum acara ini kita akhiri, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, siapa mungkin membutuhkan sertifikat untuk acara hari ini, silakan diisi Google Form yang ada di room chat ya. Nah, sudah bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Frans Teguh yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Saya baru lihat ini Pak pemetaannya sampai seperti ini. Dan terima kasih kepada Pak Mas Mulyanta yang telah memberikan kata sambutan tadi. Untuk itu acara ini akan kita akhiri dan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada chat dari kawan-kawan, ada tuh. Linknya belum ada, Bu. Linknya. Sudah, Bu. Ini kita belum. Oh, belum. Panitia mohon dikirim kembali. Mungkin keluar ya tadi ya.
Link materi sebentar ya. Mungkin ini Link absen. daftar hadir dulu ya. Sertifikatnya nanti kita kirim. Ini belum otomatis, belum kita sertifikasi. Jadi ini yang mohon sertifikat yang apa? Yang ini link sertifikat. Untuk materi, Mas Tasih. ya. Untuk materi mungkin bisa saya WA aja deh, atau kalau yang mau tunggu bisa saya di sini di apa? Kita punya waktu sampai jam 3. Mungkin ada yang mau diskusi atau apa? Silakan sambil saya coba upload materinya nanti. Saya coba upload materi yang sudah dikasih dari Pak Frans, biar bisa di-download. Oke, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau berdiskusi? Bapak ditunggu aja sampai jam 3 boleh ya, Mbak? Ada yang ingin, ya. Iya. Ibu Kairunisa, mohon izin tadi maaf ya saya telat karena saya tadi ada kelas. Saya dari USU, dari ilmu administrasi publik ya. Ini saya tadi belum tahu sebenarnya untuk sudah ada nggak ya pemetaan wisata daerah Sumut? Pemetaan wisata daerah Sumut sudah pernah dilakukan belum ya? Biasanya kan kita bertolak dari situ dulu ya. Kalau dari materi, mohon maaf ya, mungkin saya aja jawab ya, atau Mbak Nisa ya mau jawab. Tadi soalnya saya udah lihat. Silakan, J. Iya, Ibu, tadi kalau dari materi yang dipaparkan oleh Pak Frans itu udah ada, Bu, di ini dari Kementerian Pariwisata yang melakukan. Jadi tadi saya nggak ingat slide keberapa ya, itu udah agak di akhir, itu sudah ada, ya sudah ditandai titik-titik desanya, itu yang di mapping untuk dikembangkan sebagai desa wisatanya. Gitu. Ya, artinya nanti kalau yang kita dari Cafe Gama ini, yang dari Medan, ini kita follow up-nya gimana ini, Bu? Oh, kalau itu Mas Asnur tuh gimana, Mas? Itu tadi. Gimana Pak Bosnya nih, Pak Bosnya, Mas Asnur. Gimana, Mas? Kira-kira? Saya belum bisa dulu materi. Sebentar ya, Bu Seli. Sebentar lagi nih dikirim sama ya tadi. Sorry. Iya. Kalau nanti Oke, dari Mas. enaknya kita ini kolaborasi tadi kalau saya juga tidak ada ini, saya belum ada apa namanya? Belum ngikutin penuh tadi ya, Mbak ya. Sorry, juga telat tadi kan. Jadi sebenarnya kalau kita kemarin kan ya untuk desa wisata ini kita mengadakan konsepnya itu pendampingan. Pendampingan kita memang belum. Kalau soal peta yang ditanya Mbak Seli belum ada. Iya, riset saya itu Pak Asnur, saya pindahan kan dari Kagama Kalteng ya, tapi saya orang sini gitu. Jadi saya sudah dipindahkan ke Medan, ke rumah saya sendiri. Saya ada riset sampai sekarang ini, ya kan, karena kita kan dari Kagama kan memang dibiasakan kan riset ya. Saya tentang desa wisata juga. Jadi ini saya terkait dengan air, makanya saya tadi udah mau masuk kelas, tapi saya tadi mau batalkan kelas, jadi nggak enak gitu ya. Jadi makanya saya telat tadi masuk ke sini, minta maaf. Tapi saya mau tahu itu gimana follow up kita itu, Pak. Bagus itu Pak kalau di follow up. Tadi 2 kali rupanya saya ngirim. Ya. Jadi gini Mbak Seli, sebenarnya kita ini dalam rangka untuk memfollow up rencana kita untuk pendampingan desa wisata. Ini bagiannya Mbak, ini tahap pertamanya kita coba mendapatkan masukan dulu nih dari pihak yang memang berkompeten gitu. Dalam hal ini Kemenparekraf. Ya. Nah, ada masukan seperti dari Mbak ini sangat membantu sekali. Jadi Mbak bisa nanti harus masuk di dalam Agama Bersinergi itu mungkin ya. Grup kita ya Mas Wasi, Mbak Media. Ya. Riset saya memang tentang belum. Oh, yang Kagama kita yang sinergi yang Kagama yang awal aja saya. Iya. Oh iya. Kita ada grup Kagama Bersinergi ini, kita sudah minta izin juga sama Pak Ketua nih, Pak Mul, kemudian Pak Budi juga kan. Jadi ini biar bersama-sama itu Mbak. Jadi kita menggodoknya karena kita juga berangkat dari semangat yang tinggi aja nih sebenarnya. Semangat untuk membangun aja kan.
Nah, Benar, ini Pak, kita benar. coba mengumpulkan referensi-referensi nih, Mbak. Jadi Baik, kalau baik. Mbak Saya Selida ikut ada, ini ya. kita wah, perkaya kita sekali nih. Senang kali kita nih, Iya. Mbak. Riset Nah, saya jadi kapan Mbak bisa 2020 sudah berkumpul di di sekretariat kita ini? Iya, Bisa baik-baik satu Pak nomornya Asnur. Mbak dikasih Mbak biar dimasukkan di dalam grup agama bersinergi nanti kita ini. Boleh, boleh Pak, boleh. Nah, ya, Mbak. Iya, tadi saya maksudnya mau bagaimana sehingga kita nanti kan ada kolaborasi itu bagus sekali tadi. Tadi saya baru screenshot yang punyanya Pak Frans Teguh. Kalau ada nanti materinya, saya mau sekali Pak untuk nanti kita diskusi. Apalagi memang untuk Sumut Pak, itu masih sangat kurang. Iya betul Mbak. Jadi Iya. sebenarnya kalau pemetaan potensi tadi memang dari kementeriannya sih udah ya tadi ya Bu. Cuman mungkin kalau kitanya itu mungkin memang harus diidentifikasi Iya, dipetakan lagi Bu Meli. Benar. Karena keterbatasan kita kan, itu kan daerah yang berpotensi banyak. Nah, kita kan harus mempertimbangkan sumber daya juga yang kita miliki dan mana yang paling berkomitmen kan gitu. Kalau kemarin sih salah satunya adalah ini daerah mana nih yang pemerintah daerahnya paling komit kan gitu. Karena kalau dia paling komit ya yang paling apa. Nah, kita mungkin sedikit informasi, Cafe Gama kemarin di akhir 2021 kan udah ada talk show ekonomi Sumut ya. Nah, itu di situ udah ada jaringan-jaringan juga yang berusaha kita kembangkan. Mungkin itu akan jadi dasar entry point kita juga gitu nanti untuk mengembangkan program apa yang mau kita jalankan gitu. Karena kan kalau kita lihat pengembangan desa wisata ini kan banyak juga ya item-itemnya ya, tapi mungkin nggak bisa kita handle semua atau nggak bisa kita kerjakan semua. Nah itu nanti seperti yang Mas Asnur bilang, kita nanti berdiskusi gitu, apa yang mau kita lakukan. Intinya tadi memang pendampingan, nanti kita akan pilih tempatnya dan pilih item mana yang mau kita konsentrasikan gitu kira-kira Bu Seli. Baik, baik. Ya, itu sepemahaman saya ya Mas Asnur ya. Kalau ada yang kurang ini tolong. Ya, nanti kalau bisa diagendakan Pak Asnur itu sudah luar biasa untuk jadi ini kita juga diskusi. Saya mau sekali Mbak. Pak. Ya. Oke Mbak. Nanti kita Mbak minta nomornya aja Mbak, nanti kita gabungkan sudah, sini. Pak, sudah di chat, sudah saya berikan. Oh iya. Iya. Oke. Oh, iya. Iya, Mbak Seli. Terima kasih Mbak. Iya, gimana Bu Nisa? Iya, apa namanya itu tadi apa Bu penelitiannya tadi mengenai air ya? Kayaknya. Ya, saya mau cerita dulu. Jadi kalau dari kajian Kalimantan Tengah, jadi ini rekomendasi penelitian saya sudah dipakai karena konsep temuan saya adalah ya tentang rumah lanting. Jadi rumah yang ada di bantaran sungai yang memang ternyata berguna sekarang untuk mengantisipasi banjir. Nah, tapi kan saya tidak tahu untuk di daerah Sumatera. Kalau memang kajian sebelumnya saya ke UMKM, ke ULOS. Nah, itu yang saya kembangkan. Tapi ternyata saya diarahkan ke climate change sekarang. Ke perubahan iklim, penanggulangan bencana, dan terakhir ada konsep tentang desa wisata. Nah, jadi saya kemarin diminta untuk bagaimana caranya untuk membangun desa wisata. Akhirnya konsep yang saya berikan adalah desa wisata tangguh. Nah, saya nggak tahu nanti apakah bisa ini bersinergi dengan desa wisata berkelanjutan, karena yang kita hadapi adalah iklim. Nah, itu dari penelitian saya, Bu Nisa. Monggo. Wah, iya. Menarik juga itu ya Bu ya. Karena kan banyak juga ya kalau di sepantaran sungai. Tapi kalau misalnya kan daerah Danau Toba di sepantaran itu. Iya, saya disuruh memang perbandingannya ke air Danau Toba sekarang itu Bu Nisa. Iya. Iya, kita bisa ini dulu ya, melakukan review awal dulu ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Iya, benar. Udah pernah lihat ininya Bu? Udah dicek desa mana gitu? Udah pernah melakukan? Nah, ini kan ini kan kita lagi kaji kebetulan saya kan kepala laboratorium di ilmu administrasi publik divisi PUSU. Jadi ini memang ada 1 bulan ini kami lagi kaji bersama mahasiswa. Nah, tapi kalau memang ada informasi dari Pemda setempat mengenai potensi desa wisatanya itu sangat membantu sekali karena kami harus lihat juga nanti dari karakteristik wilayahnya gitu Bu Nisa. Apakah itu cocok itu dijadikan desa wisata? Kan itu sekali lagi ya. Tadi ada indikator itu kalau nggak salah ya.
Nah, karakteristik itu mau kita kawinkan karena nanti kalau misalnya gini, si turis ini dia sudah memikirkan apa namanya beratnya mau rute ke sana kan itu nggak jadi desa wisata jadinya. Nah, itu salah satu kendala yang kemarin ada ditanyakan kemarin. Saya juga ini sering kolaborasi juga dengan AP-nya administrasi publik dari Gajah Mada. Kebetulan. Jadi makanya kita memang apa namanya banyak memasukkan informasi lah itu Bu Nisa. Itu salah satu kendala ya, apalagi di Sumatera Utara ya Bu, begitu. Kalau di Palangkaraya pakai kelotok, mereka rela pakai kelotok karena memang alur jalannya nggak mau mereka pakai darat, mereka pakai sungai sampai ke Sungai Hitam di pedalaman. Iya, itu ada namanya desa wisatanya ada begitu Bu. Kalau di Sumatera Utara itu kan Bu, yang di pinggir-pinggir laut itu yang ada rumah-rumah gitu ya kan. Kalau di sungai itu nggak terlalu ini kayaknya Ibu ya. Tapi ya nanti kita kaji lagi tuh Bu. Iya. Apakah nanti ada misalnya begini, apakah nanti ada dari Sumatera Utara yang nanti bisa dijadikan local wisdom-nya itu sebagai inovasi si masyarakatnya itu menjadikan dia. Tadi saya mau nanya begini sama Pak Frans Teguh ini, tapi saya nggak tahu ya. Ini mohon bantuannya Bu Meli dengan Pak Asnur ya. Sebenarnya yang desa wisata yang dimaksud tadi dari kementerian ini atau dari dinas ini sifatnya pemberdayaan atau pemberdayaan masyarakat atau pengembangan desa ya? Maaf, sebentar. Link udah bisa di-download. Linknya di apa? Materi udah bisa di-download. Oh ya, oke, baik. Makasih Pak Makasih banyak. Wasi. Iya. Nah itu Bu Nisa, itu pemberdayaan masyarakat atau pengembangan desa ya? Tadi kalau dari pemaparannya Pak Frans itu pendekatannya community based development, Bu. Oh, berarti pemberdayaan masyarakat Iya, ya? pemberdayaan masyarakat. Jadi tadi ada 3 syarat ya untuk bagaimana desa itu dianggap layak atau berpotensi gitu ya. Salah satunya itu masyarakat yang berkomitmen, terus apalagi itu ada di slide-nya. Betul, tapi memang itu betul intinya sekali. community development gitu. Nah, itu dia. Tapi kita belum ada pemetaan memang wisatanya ya berdasarkan daerah ya. Mungkin dari Cafe Gama yang untuk dari Sumut itu udah bisa berikan. Kita masih ini banget Bu, masih tahap awal sekali nih, masih preliminary sekali. Dan kita belum punya experience gitu, belum punya experience dan kebetulan kan kalau Cafe Gama kan sebenarnya ekspertasinya kan bukan ini ya. Jadi kita sebenarnya senang banget nih ada seperti Bu Sally ya dan teman-teman yang mungkin punya kepakarannya di situ gitu. Kalau kita kan sebagai inisiator. Nah, mungkin kita nanti akan berkontribusi kalau dari Cafe Gamanya sendiri mungkin di ekonomi, keuangan, dan manajemennya gitu ya Bu. Tapi untuk konsep pariwisata sendiri kan itu memang bukan wilayah kita sebenarnya. Makanya kita senang banget kalau berkolaborasi gitu ya Bu. Nah ini nanti sebentar lagi rencananya memang akan ada pengidentifikasian gitu. Ini lagi direncanakan. Nah, iya Bu, memang harus diidentifikasi ya kondisi yang ada ya. Iya saya mau sekali ya, apalagi nanti bagaimana kita peran serta kita ya Bu ya. Kalau di Kagama Kalteng Bu, saya cerita ya Bu, sebelum saya pindah, mereka desa inklusif. Jadi desa yang diberdayakan ya berdasarkan kebutuhan apa. Misalnya ada satu desa masyarakatnya disabilitas semua. Itu ada di Kalimantan Tengah. Tapi mereka akhirnya diberdayakan di pengelolaan rotan. Nah, jadi makanya saya tadi tertarik, ini saya tidak sengaja ya, tadi pada saat saya mau mengajar, sambil saya mau buka apa, lalu saya lihat tadi kafe, ada Cafe Gama, ini tanggal berapa, makanya saya tadi tertarik begitu. Itu Bu, ininya Bu, mereka lagi udah pendampingan juga. Sudah Bu, sudah. Gitu, jadi mungkin kita perlu apa ya, misalnya nanti untuk selanjutnya kan jangan sayang ya Bu ya, apalagi informasi dari Pak Frans Teguh tadi, gitu Bu Meli. Dari saya itu aja dulu memang kita lakukan apa yang bisa ya Bu, gitu aja. Iya. Apalagi tadi Pak Frans sudah membuka peluang ya untuk bekerja sama ya, karena mereka juga membutuhkan partner katanya ya. Nah mungkin bapak-bapak dan ibu yang lain ya kalau memang kami ajak nih untuk berkontribusi ya, kita berkolaborasi ini. Izin sharing Ibu? Iya.
Silakan. Ya, saya Ika dari Kagama Pariwisata. Ya, monggo Bu. Ya, jadi kalau yang pernah saya lakukan bersama dengan Kagama itu ada pendampingan tahun 2015 sampai 2017 itu Kagama bangun Karimun Jawa. Nah, karena basic saya itu diver, jadi saya mengelola SDM yang ada di Karimun Jawa. Jadi saya mengelola teman-teman yang memang sudah memang sudah kami latih sebelumnya gitu. Tapi Kagama ini masuk pada tahun 2015 sampai 2017. Nah, pendampingan selama 2 tahun itu kami berusaha untuk membuat Karimun Jawa itu bisa menjadi destinasi wisata selam yang punya instruktur sendiri. Alhamdulillah dari sekian 4 kali pelatihan yang kami buat gitu untuk SDM lokal. Jadi semuanya dari masyarakat di Karimun Jawa itu yang akhirnya tergabung dalam HPI juga semuanya, himpunan pariwisatanya. Nah di situ itu kami mencetak dive guide atau pemandu wisata selam itu kan nggak bisa sekaligus tingkatannya sama. Jadi saat pelatihan pertama ada yang tingkat pertama, terus nanti di pelatihan yang kedua yang pertama naik ke kedua ada tambahan orang lagi 1 gitu. Jadi memang benar tadi harus dilihat dulu potensinya apa, yang mau kita dampingi itu apa. Nggak perlu kita mencoba untuk melihat bahwa oh desa wisata ini perlu apa, itu harus kita support semuanya. Jadi kita fokus aja ke SDM yang memang kurang untuk kita dampingi itu yang apa. Kebetulan saat itu di Karimun Jawa wisata baharinya kurang, guide-nya kurang. Terus di tahun yang kedua kami pendampingan untuk homestay. Jadi kita datangkan memang teman-teman dari Kagama juga yang memang punya tour operator, punya yang memang asesor juga gitu. Kita memberikan pendampingan untuk homestay itu bagaimana homestay itu dilihat wisatawan itu jangan seperti orang masuk ke hotel lagi. Kalau konsepnya homestay ya kita memang harus membuat homestay itu nyaman untuk wisatawan. Nah, nyaman itu seperti apa? Toilet mungkin memang di situ ada toilet jongkok, ya udah itu aja, nggak perlu diadakan ada toilet yang harus toilet duduk dan harus ber-AC atau bagaimana yang seperti itu tuh kita ajarkan bagaimana konsep berpariwisata dulu. Nah, kalau memang tadi pemetaan itu belum ada, kan di UGM ada pusat studi pariwisata. Mungkin kayak Riparprov, Riparda itu Puspar itu banyak sekali membuat. Nah, untuk Sumut sendiri bisa ditanyakan, barangkali memang tim dari Puspar yang buat. Jadi nanti potensinya seperti apa itu bisa bisa dikaji dari situ. Dan kalau misalnya kita mau pendampingan, nggak perlu semuanya sampai desa wisata itu benar-benar kita mau hangabei gitu ya, kalau orang Jawa bilang mau hangabei gitu. Jadi kalau kita mau pendampingan di SDM, ya kita olah SDM-nya aja. Nah, kalau kami di Kagama Karimun Jawa kemarin, itu memang karena wisatawan belum terlalu banyak, kita angkut teman-teman Kagama yang memang mau berwisata. Biar SDM yang ada di sana, yang sudah kita latih sebagai pemandu, punya tamu. Saat itu kami tawarkan ke teman-teman Kagama dan 70 orang itu menjadi tamu untuk satu waktu, dan kami bawa Mas Ganjar juga untuk pelepasan penyu dari penangkaran penyu yang bukan seharusnya gitu. Jadi dia ditangkap terus dimasukkan ke dalam kolam-kolam untuk atraksi. Nah, sebenarnya kan nggak boleh, apalagi Karimun Jawa kan di Balai Taman Nasional. Jadi mau melepaskan penyu itu tuh sangat sulit. Akhirnya saat ada momen yang pas, diambillah itu penyu itu atas perintah gubernur gitu kan. Jadi mau nggak mau harus dilepas gitu. Nah, itu istilahnya pendampingan saat itu untuk SDM pemandu wisata selam, itu yang pertama.
Nah, kami juga buat agar rame, itu dibuat baksos. Bakti sosial seperti apa? Karena Kagama itu kebetulan banyak sekali dari kedokteran, kita buat baksosnya untuk dokter gigi. Itu mereka cabut gigi, ada yang tambal gitu. Kebetulan kan di Karimun Jawa sudah ada kursinya. Jadi dokter-dokter gigi itu ya pokoknya cuman nggak ada dokternya, ada kursinya nggak ada dokternya gitu aja. Nah, jadi kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada di di Karimun Jawa dalam satu kali kita datang. Saat itu kami datang hari Jumat, kita pulang hari Minggu. Terus ada dokter kandungan. Dokter kandungan itu sampai membawa yang dokter Cahyono itu kebetulan sekarang yang memimpin Rumah Sakit Muwardi di Solo. Jadi dokter Cahyono itu sampai membawa alat USG. Dan itu semuanya sinergi dari teman-teman Kagama. Tidak dipungut biaya sedikit pun ke warga untuk pemeriksaan kita karena memang konsepnya kan bakti sosial. Nah, itu teman-teman Kagama, saya kira kalau teman-teman KP Gama gampanglah bergerilya mencari uang gimana caranya kegiatan berjalan gitu ya. Nah, itu aja sharing dari saya untuk pendampingan yang di Karimun Jawa. Insya Allah nanti Agustus kami akan geser lagi pendampingan dari Kagama Diving Society itu untuk mengolah SDM pemandu wisata dan kepariwisataan di Banggai Kepulauan. Itu bulan Agustus. Gitu Ibu, sharing dari saya. Mungkin nanti kalau misalnya bolehlah kalau misalnya untuk cerita-cerita saya bersedia. Saya sepakat itu Ibu Ika, Ibu Meli, karena salah satu rumah lanting dari penelitian saya adalah hotel terapung, jadi wisata terapung. Dibanding mereka masuk ke dalam hotel yang sudah ada di atas tanah, mereka lebih tertarik yang di atas air. Katanya sensasinya lebih bagaimana begitu. Karena sesuatu yang beda. Ya, sesuatu yang beda. Itu ciri khas tadi ya, ciri khas uniqueness-nya ada. keunikan ya dari daerah yang dijadikan tempat wisata itu ya. Iya. Ya sih Ibu, sebenarnya memang menarik banget ya. Dan itu tadi kayak Bu Sally, Bu Ika udah ada real experience ya. Kalau kami kebetulan dari Cafe Gama Sumut ini kita masih meraba-raba nih sebenarnya, makanya tuh senang banget. Ini tadi sebenarnya saya sudah gandeng Mas Desta. Mas Desta itu beliau aktivis untuk desa wisata. Dan ada juga Mas Yitno, nggak tahu Mas Yitno masih ada nggak ya di sini ya? Mas Yit? Nggak bisa itu nanti Bu. Jadi ada beberapa teman desa wisata itu tadi memang sengaja saya ajak gitu. Nanti sekalian kami kalau buat acara kami undang Bu Ika ini kayaknya ya. Ini kita semua kan udah punya kontaknya nih, nanti kita ini ya kita ajak. Ini Mas Yitno masih ada, Mas Yitno? Ya Mbak Ika. Oh ya, monggo cerita. Tentang desa wisata tuh. Ya, expertmu apa loh? Waduh, saya masih banyak belajar dari Mbak Ika ini. Jadi selamat siang Bapak Ibu. Jadi nama saya Yitno Purwoko, saya temannya Mbak Ika. Aktivitas sehari-hari saya mengajar di SD Pariwisata Api, tapi kami juga punya lembaga namanya Desa Wisata Institute. Itu salah satu yang menggagas adalah almarhum Pak Doto Yugantoro, salah satu Bapak Desa Wisata kita. Nah, di lembaga kami memang kami lebih kepada pelatihan dan pendampingan desa wisata. Termasuk kami kemarin ikut dalam program pendampingan desa wisata oleh Kemenpar. Kami ada di 3 provinsi ya, di NTT, lalu di Jawa Tengah dan di DIY. Nah, terkait dengan pengembangan desa wisata memang betul yang disampaikan Ibu-ibu semuanya tadi, bahwa pertama kalau yang kami lakukan ya biasanya kami identifikasi dulu, masalahnya apa, terus juga potensinya apa, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah kita kuatkan karakternya dulu. Jadi jangan sampai nanti setelah merintis desa wisata malah terjadi perpecahan di situ, karena potensi sosialnya juga ada. Nah, kita tidak ingin
hal itu terjadi, maka kita lebih kuatkan karakter masyarakatnya, bagaimana apa ya, komitmennya, lalu jangan sampai apa ya, imbas ekonomi atau dampak ekonomi malah jadi menimbulkan pertentangan atau perpecahan. Jadi kita kuatkan value-value, itulah yang kita tanamkan kepada teman-teman di sana agar wisata ini malah bukan justru ada dampak negatif, apa ya, kita minimalisir dampak negatifnya sebanyak mungkin dan kita optimalkan dampak positifnya. Nah, setelah masyarakat atau teman-teman di desa wisata itu kuat karakternya, fondasinya kuat, lalu kita mulai mengidentifikasi potensinya, lalu produk unggulannya apa. Nah, tadi memang betul kita menemukan DNA-nya dulu apa ini yang paling khas, paling menonjol dan yang dimiliki di desa itu. Jadi memang prosesnya panjang memang ketika kita merintis desa wisata, tidak bisa seperti proyek dalam 3 bulan jadi, tetapi butuh proses yang panjang. Dan banyak hal yang kami temukan di desa wisata, ternyata kadang-kadang misalnya kita diagnosis di desa A itu problemnya seperti ini, lalu obatnya atau treatment seperti ini. Nah, di desa wisata B kita menemukan problemnya seperti ini, tapi ternyata obat yang di sini diberikan di desa B ini ternyata tidak sembuh misalnya, atau tidak tepat. Jadi memang karakteristiknya sangat unik kalau di desa wisata itu, sangat berbeda dan sangat khas gitu. Kita berhadapan dengan teman-teman yang secara background pendidikan memang jarang yang ada background pendidikan pariwisata, tapi mereka sebenarnya punya potensi dan kadang-kadang kita menemukan ternyata malah di desa wisata itu banyak orang-orang pinter gitu. Kita menemukan banyak ilmu baru. Wah, ternyata misalnya begini, yang pernah kami temukan di tempatnya almarhum Pak Doto di Penting Sari gitu. Di sana ada lokal wisdom, ada cerita dari tetua adat di sana bahwa kenapa di desa kami ini pohonnya tetap tinggi-tinggi, tetap lestari gitu. Karena di sana ada semacam kesepakatan bahwa kalau kita menebang 1 pohon, kita harus menanam 5 pohon gitu. Nah, itu hal-hal yang ternyata sustainability itu sudah dilakukan di sana gitu. Mungkin itu Mbak Ika sedikit sharing dari saya. Oke, saya kembalikan ke admin, monggo. Terima kasih tadi Mas sharingnya ya, semakin luas jadinya ya, ilmunya banyak ini jadinya. Iya, jadi kalau saya sih itu tadi Bu, kan prinsip kita kan pendampingan ya, seperti tadi yang Mas Yid sampaikan bahwa pendampingan itu panjang. Seperti yang saya lakukan juga di Karimun Jawa itu sampai 2 tahun. Tapi 2 tahun itu kita nggak stay di sana. Memang kebetulan saya beberapa kali pelatihan harus ke Karimun Jawa gitu. Nah, itu saat saya pelatihan pun saya mengkaryakan teman-teman yang sudah dilatih itu untuk mendampingi saya. Biar mereka juga jam selamnya ada, mereka juga tambah pinter, mereka juga punya pengalaman yang lebih saat membawa orang. Jadi saat nanti itu ada wisatawan, benar-benar kita bisa lepas. Gitu. Jadi apalagi kalau ini kan teman-teman semuanya di Sumut ya, pendampingan desa wisata saya rasa memang fokus oleh teman-teman yang ada di Sumut. Kalaupun nanti mau impor masjid nih ke Sumut gitu kan, ya dibopong aja ke sana dulu Bu, untuk dalam satu kegiatan besarnya gitu. Nah, nanti kalau udah baru teman-teman Kagama yang ada di situ yang meneruskan gitu. Kalau saran dari saya, ya Bu Nisa dan Bu Meli, kalau untuk saran dari saya di USU juga itu ada, kita banyak kajian dari antropologi. Tadi kan ada karakter ya. Ya, saya juga sebelum kemarin mau terjun ke lapangan itu yang ada banyak itu tadi saya sepakat aja dengan pendapatnya Pak Yitno ya. Karakter itu ada nanti yang konflik ya. Jadi dia tidak mau menerima hal yang baru.
itu tantangan yang harus kita hadapi juga. Nah, itu dipikirkan. Nah, artinya sebelum kita terjun di lapangan ya kita nggak langsung ujuk-ujuk. Saya sepakat saja, ini aja saya baru turunan penelitian yang ketiga ya. Ya, jadi saya sudah ada genap lah, ini udah 5 tahunan ini ya. Di USU itu ada juga yang antropologi. Kalau laboratorium kita juga perlu ada ya Bu. Kemarin kita laboratoriumnya dari ITB. Jadi memang konsep-konsep itu ya sebelum nanti mau dipraktekkan mungkin kita matangkan dulu. Nah, itu kalau yang untuk memang tadi dengan yang dikatakan Ibu Ika, itu saya sepakat saja pada dasarnya, tapi memang yang penilaian apa tadi karena ada assessment ya, ada penilaian ya. Semuanya kan ada pakemnya. Nah, itu kita yang memenuhi assessment-nya itu. Yang harus kita penuhi itu apa begitu. Kalau dari saya itu ya, Ibu-ibu sekalian. Iya. Iya Bu. Jadi untuk kalau assessment itu kan nanti ada indikator-indikator yang memang sudah ditetapkan. Nah, itu yang mau kita pelajari juga. Nah, tadi yang dibilang Mas Ino tadi ya, masalah masing-masing daerah tadi challenge-nya memang beda ya. Kalau kami kemarin dari tes itu ada satu yang paling mendasar dari masyarakatnya. Ini kan community based development ya. Masyarakat Sumatera Utara yang beda banget misalnya dengan masyarakat Jawa. Sehingga mungkin tadi pendekatannya beda, itu masalah karakter orangnya gitu ya. Ini terus terang aja karena kemarin yang ngasih ini juga ya ada Ibu Bupati dari Tapun, ada Pak Sormin yang komisaris Inalum gitu ya. Kalau orang Sumatera Utara ini kan apa ya? Kalau kita pariwisata kan harus servis ya. Bagaimana melayani orang gitu ya. Nah, itu karena kita kan kulturnya tadi ya banyak apa raja ya raja, apalagi kalau yang bermarga itu kan marga itu kan raja semua gitu. Nah, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri itu ya, mindset, karena kan itu apa ya udah mengakar sebagai budaya. Nah, itu juga suatu hal yang itu saya sampai mikir gini, bukan mungkin nggak ya itu sebagai budaya itu di apa namanya dirubah gitu ya, apa jargonnya aja yang kita rubah gitu loh. Jargonnya maksudnya gini, marketingnya kita buat gini, apakah Anda punya pengalaman berada di daerah yang semuanya adalah raja gitu ya? That's something different kan itu beda juga nggak ada. Saya sampai pikir gitu. Itu yang karena memang paling susah banget ya kan Bu. Mungkin Bu Sally paham lah karena juga nah itu sesuatu yang memang sulit ya, dan itu jadi PR juga karena itu akarnya kan kemana-mana itu kan akarnya kemana-mana. Bagaimana kita apa namanya melayani para ini ya para wisatawan supaya mereka nyaman kan gitu. Nah, mungkin banyak ya memang yang harus kita ini kan ya PR kita lah ya Bapak Ibu. Tadi ya saya makasih banget nih sama Bapak Ibu yang udah share ya. Ada saya panggil Mbak sama Mas aja deh karena kami juga udah kebiasaan. Nah, saya pernah bilang juga kemarin waktu di acara talkshow ya, hanya di Sumatera Utara, hanya di KP Gama dan Kagama itu yang Mbak dan Masnya itu banyak yang bermarga gitu ya. Hanya di tempat lain tuh nggak ada dipanggil Mbak sama Mas bermarga. Kalau di KP Gama sama di Kagama tuh Mbak dan Mas tapi ada marganya. Itu KP Gama dan Kagama Sumut gitu ya. Nah, mungkin sangat menarik ya pengalaman-pengalaman tadi Mbak Ika, Mas Yitno, Mbak Sally ya, dan kami juga apa ya tadi ya memang tujuannya bagaimana menghimpun pihak-pihak yang sudah punya pengalaman real di lapangan gitu ya, karena kitanya juga belum. Dan kita nanti mencoba karena itu karena gini terus terang kita kan di Sumatera Utara ini selalu misalnya saya dan beberapa temannya kalau ke Jawa tuh suka iri gitu loh, kok banyak banget ya yang dikerjain oleh teman-teman di Jawa gitu. Nah, ini yang kita di Sumatera ini sebenarnya kan banyak yang bisa dikerjakan. Nah, ini makanya kita berusaha menjadi inisiator untuk apa untuk hal-hal yang mungkin bisa kita berikan kontribusinya gitu. Baik, saya kembalikan ke Mbak Nisa. Gimana nih Mbak Nisa? Sedikit Bu Meli, ini luar biasa di bulan April ini ibu-ibu muncul semua ini di bulan April mendekati hari Kartini. Oh, aduh, luar biasa. Ya Mas. Panitia nih, panitia gimana dari apa? Gimana panitia? Mas Wasi gimana nih? Bisa ditutup atau gimana?
itu kan ada apa ya Mas, di chat itu ada beberapa saran mungkin bisa kita tindak lanjutin ya. Misalnya secara apa tuh? Ini ya, kan kita data semua peserta kan panitia pasti punya ya. Jadi kalau diajak gabung atau gimana nanti bisa ditindaklanjutin ya Mas Wasi ya. Ini Mas Wasinya mana ini? Ini ada nomor-nomor HP-nya ada. Ya ada ya, semua lengkap ya. Nanti bisa kita kita hubungin, kita ajak untuk berdiskusi bagaimana saling saling bertukar pikiran. Mas Wasi atau Mas Fatur atau Mas Ferdi? Halo? Mbak, iya Mbak. Ya, iki piye nih Mas? Udah bisa dibubarkan atau gimana kira-kira? Wah, manut aku ini Mas. Masih lagi fokus. Oke. Kalau Mas Fatur nih enak banget, manut aja pokoknya. Tadi katanya langsung ditutup, mau ditutup ternyata banyak diskusi ya. Untung dibuka lagi. Saya mohon izin pamit dulu. Kasihan ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Meli, semuanya. Terima kasih semuanya. Fatur, salam. Ya. Terima kasih Mbak Seli. Sama-sama Pak. Pamit Pak. Monggo Pak Fatur Rahman. Pak Yudno, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Nama gue Tindak Medan. Mungkin menawi sampun dipun undang Pak Fatur langsung mabur. Ini kalau saya undang Prof Meli ini loh, gandos nih gue. Mungkin kalau betake gudeg kalih bakpia. Oh siap. Waduh. Kalih sego kucing. Monggo Pak, amit-amit. Ya, terima kasih. Ya Bu. Oke, Mas Fatur, kita tutup aja. Iya, kita tutup, boleh monggo. Iya, terima kasih atas semua partisipasinya, Mas Anda. Kita tutup acara kita ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.